Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Mesa Arya Gali, angkatan 2024 dengan NIM 241050111085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan proses metabolisme obat. Nah, apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Yaitu untuk mempelajari bagaimana obat dapat mampu mempengaruhi jalur metabolisme tubuh. Hal ini penting untuk menentukan efektivitas, jangka waktu kerja obat, dan potensi toksisitas. Yang pertama itu ada metabolisme obat, merupakan proses perubahan kimia obat dalam tubuh terjadi terutama di hati, dengan tujuan mengubah obat menjadi lebih polar sehingga mempermudah ekskresi. Hal ini dipengaruhi oleh struktur kimia obat serta enzim metabolismenya. Konsep dasarnya yaitu obat itu bersifat lipofilik, yaitu mudah diserap, atau lipofilik ini juga bisa disebut dengan sifat yang menyukai lemak atau nonpolar. Lalu kemudian obat yang bersifat hidrofilik sehingga mudah diekskresikan. Hidrofilik ini bisa diartikan sebagai menyukai air sehingga sifatnya yaitu polar. Masalahnya adalah obat lipofilik itu sulit untuk dikeluarkan karena sifatnya yang nonpolar sehingga susah untuk dialiri oleh cairan-cairan polar. Solusinya yaitu dapat diubah melalui biotransformasi. Jadi dilakukan biotransformasi dari yang semula nonpolar menjadi polar. Tahap metabolisme obat yaitu yang pertama ada fase 1, terjadi reaksi fungsionalis yang terdiri dari oksidasi, reduksi, hidrolisis. Fungsi dari tujuan fase 1 ini adalah menambahkan atau membuka gugus fungsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fase 1 ini terjadi 3 metabolisme, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Dan tujuannya yaitu menambahkan gugus-gugus Faro yang merubah senyawa tersebut menjadi polar. Pada fase yang kedua yaitu reaksi konjugasi, di mana terjadi 3 reaksi yaitu glukuronidasi, sulfasi, dan asetilasi, dengan tujuan yaitu membuat obat sangat polar. Jadi dari tujuan fase 2 yaitu membuat sifat obat tersebut menjadi lebih polar agar mudah dialiri atau mengikuti cairan-cairan yang bersifat polar sehingga akan diekspresikan oleh tubuh keluar dari organ-organnya. Yang selanjutnya ada hubungan struktur dengan fase 1. Nah, struktur ini menentukan jenis dari reaksi yang akan terjadi, seperti cicin aromatik itu akan terjadi reaksi hidroksilasi. Lalu ada alkohol atau eter itu akan terjadi reaksi oksidasi. Ester atau amida itu akan terjadi reaksi hidrolisis. Lalu amina akan mengalami reaksi N-dealkilasi. Pada proses ini sistem enzim utama yang menyuplai ataupun berperan aktif dalam kegiatan metabolisme yaitu sitokrom P450 atau CYP450. Lokasinya itu terdapat di hati, terutama di retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu mengoksidasi obat lipofilik. Selanjutnya itu ada hubungan struktur dengan fase 2. Struktur menentukan kemampuan dari konjugasinya seperti gugus OH, NH2, COOH sehingga mudah untuk dikonjugasikan. Senyawa tanpa gugus aktif harus melalui fase 1 terlebih dahulu agar bisa melewati fase 2 sehingga dapat diekskresikan oleh tubuh. Selanjutnya ini adalah rangkaian semua dari tahap metabolisme obat. Jadi, struktur kimia itu sangat menentukan dari metabolisme obat tersebut. Lalu, gugus fungsi itu akan menentukan reaksi fase 1 atau fase 2 yang terjadi. Kemudian, metabolisme ini sangat penting untuk eliminasi atau ekskresi dari obat tersebut dan juga keamanan dari penggunaan obat. Lalu, mengapa metabolisme obat ini sangat penting? Metabolisme obat merupakan proses yang sangat penting dalam tubuh karena berperan dalam menentukan efektivitas, durasi kerja, dan keamanan suatu obat. Banyak obat bersifat lipofilik atau larut dalam lemak sehingga sulit dikeluarkan langsung oleh tubuh, sehingga perlu diubah melalui metabolisme menjadi bentuk yang lebih polar atau larut air.
agar dapat diekskresikan melalui urin atau empedu. Selain itu, metabolisme juga berfungsi mengatur lama kerja obat dengan memecah atau mencegah penumpukan zat aktif yang dapat menyebabkan efek berlebihan atau toksisitas. Pada beberapa kasus, metabolisme justru diperlukan untuk mengaktifkan obat yang awalnya tidak aktif atau prodrug menjadi bentuk aktif yang dapat memberikan efek terapi. Sebaliknya, metabolisme juga dapat mengubah obat menjadi bentuk inaktif setelah memberikan efeknya, sehingga mencegah kerja obat yang terlalu lama. Baik, begitulah presentasi dari saya dan juga pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak, dan ketika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup pemaparan saya pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya.